7221170. Saya mahasiswa dari Universitas Handun dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif agensi teori dalam akuntansi. Nah, di mana agensi teori adalah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu pemilik atau pemberi wewenang, dan agen atau pihak yang diberi wewenang, di mana untuk bertindak atas nama prinsipal. Dan teori ini sering digunakan dalam konteks perusahaan, di mana prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajer atau eksekutif perusahaan. Agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang atau bisa disebut sebagai prinsipal dan pihak yang diberi wewenang, yaitu agen, untuk bertindak atas nama prinsipal. Untuk teori ini terutama digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan untuk memahami interaksi antara pemilik perusahaan atau bisa dikatakan seperti pemegang saham dan manajer atau eksekutif perusahaan. Fokus utama teori ini adalah mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang dapat muncul karena prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Konflik dalam hubungan ini dikenal sebagai agency problem, di mana agen mungkin bertindak demi kepentingan pribadinya dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Di sini misalnya, manajer perusahaan mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti menetapkan gaji yang lebih tinggi meskipun hal tersebut tidak meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal biasanya mengeluarkan biaya pengawasan, di mana biasa disebut sebagai monitoring, atau memberikan insentif berbasis kinerja agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks akuntansi dan keuangan, agensi teori menjadi dasar untuk praktik seperti pelaporan keuangan, pemberian insentif, dan audit independen. Laporan keuangan digunakan oleh prinsipal untuk memantau kinerja agen, sementara audit memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya. Dengan menerapkan mekanisme ini, prinsipal dapat meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa agen bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam teori ini ada pun elemen utama agensi teori, di mana ada prinsipal. Dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu agen, untuk bertindak atas namanya. Di sini prinsipal memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, tetapi karena keterbatasan waktu, pengetahuan, atau sumber daya, mereka memilih untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal seringkali adalah pemegang saham yang mempercayakan manajemen perusahaan kepada direksi atau eksekutif. Di sini mereka berharap agen akan mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan dan menguntungkan kepentingan mereka sebagai pemilik. Namun perlu teman-teman ketahui, hubungan prinsipal dan agen seringkali menghadapi risiko konflik kepentingan, terutama jika prinsipal tidak memiliki kontrol langsung atau tindakan agen. Untuk mengatasi risiko ini, prinsipal dapat menerapkan berbagai mekanisme pengawasan seperti pemberian insentif berbasis kinerja, evaluasi berkala, atau laporan keuangan yang transparan. Selain itu, prinsipal juga mengeluarkan biaya monitoring, di mana untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Dengan memahami peran prinsipal dalam agensi teori, organisasi dapat mengelola hubungan prinsipal dan agen secara lebih efektif, di mana guna meminimalkan konflik dan meningkatkan kinerja mereka atau kinerja bersama. Agen dalam elemen utama agensi teori adalah pihak yang menerima wewenang dari prinsipal untuk bertindak atas nama mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan prinsipal.
Dalam konteks perusahaan, agen biasanya adalah manajer atau eksekutif yang menjalankan operasional sehari-hari atas nama pemegang saham, di mana peran agen sangat penting karena di sini mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan akses langsung. Namun, agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang dimana dapat menciptakan agensi problem. Dan konflik ini terjadi ketika agen lebih memprioritaskan kepentingan sendiri, seperti mendapatkan bonus yang besar, meningkatkan kompensasi pribadi, atau mengurangi risiko pekerjaannya. Meskipun keputusan tersebut tidak optimal bagi prinsipal, untuk meminimalkan risiko ini, agen sering diberi insentif berbasis kinerja atau terikat pada kontrak yang mendukung akuntabilitas. Dengan demikian, memahami peran agen dalam agensi teori menjadi kunci dalam merancang mekanisme yang mendorong agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Berikutnya yaitu agency problem adalah konflik kepentingan yang muncul dalam hubungan antara prinsipal dan agen ketika agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, di mana pada konflik ini sering terjadi karena agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi asimetri informasi dan dapat memanfaatkan posisinya untuk mencapai tujuan pribadi. Di sini ada pun contoh yaitu seorang manajer perusahaan atau agen mungkin memprioritaskan keputusan yang meningkatkan keuntungan sendiri seperti gaji tinggi atau fasilitas mewah daripada berfokus pada upaya meningkatkan nilai perusahaan untuk pemegang saham atau biasa disebut sebagai prinsipal. Berikutnya ada masalah ini dapat menimbulkan agency costs yang terdiri dari biaya monitoring oleh prinsipal, biaya banding oleh agen, dan kerugian akibat keputusan agen yang tidak optimal atau biasa disebut residual loss. Contohnya, prinsipal mungkin harus mengawasi kinerja agen melalui audit atau insentif berbasis kinerja yang memerlukan biaya tambahan, di mana agency problem menjadi lebih kompleks ketika prinsipal memiliki sedikit akses untuk memverifikasi tindakan agen. Di sini sehingga mekanisme pengawasan dan pelaporan menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan ini. Adapun solusi seperti transparansi, insentif dan selaras, dan sistem kontrol yang ketat dapat membantu untuk mengurangi dampaknya dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis di sini antara prinsipal dan agen. Nah, berikutnya ada biaya agensi atau agency cost adalah biaya yang timbul dalam hubungan antara prinsipal dan agen untuk mengurangi konflik kepentingan atau dampak dari agency problem, di mana biaya ini diperlukan agar prinsipal dapat memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan. Dan biaya agensi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu monitoring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi kinerja agensi. Ada bonding cost, yaitu biaya yang dikeluarkan agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa ia bertindak sesuai dengan harapan. Dan residual loss, yaitu kerugian yang tetap akan ada meskipun sudah ada mekanisme kontrol dan insentif. Di sini ada pun sebagai contoh, monitoring cost meliputi audit laporan keuangan atau pengawasan. Di sini sebagai contoh, monitoring cost yaitu meliputi audit laporan keuangan atau pengawasan langsung atas tindakan manajer. Sementara itu untuk bonding cost dapat berupa pengeluaran agen untuk memberikan jaminan atau komitmen seperti menyusun laporan transparan atau menerima insentif berbasis kinerja. Meskipun mekanisme ini membantu meminimalkan konflik kepentingan, residual loss tetap ada karena tidak semua tindakan agen dapat sepenuhnya diwasi atau diselaraskan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, biaya agensi menjadi bagian penting dalam mendesain tata kelola perusahaan atau corporate governance. Adapun contoh dalam perusahaan yang dimana dalam perusahaan pemegang saham atau prinsipal mengharapkan manajer atau agen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, namun manajer mungkin lebih memprioritaskan keuntungan pribadi seperti kenaikan gaji atau pengeluaran risiko kerja. Untuk mengurangi konflik ini, pemegang saham dapat memberlakukan insentif seperti bonus berbasis kinerja atau mengawasi kinerja manajer secara ketat. Agensi teori juga memiliki relevansi yang kuat dalam akuntansi karena teori
Teori ini memberikan dasar untuk memahami mengapa pelaporan keuangan, audit, dan sistem pengendalian internal diperlukan. Nah, dalam konteks hubungan prinsipal dan agen, pemegang saham sebagai prinsipal membutuhkan informasi yang akurat untuk mengevaluasi apakah manajer atau agen telah menjalankan tugas dengan baik. Di mana pelaporan keuangan menyediakan data yang transparan mengenai kinerja keuangan perusahaan sehingga prinsipal dapat memastikan bahwa keputusan agen selaras dengan tujuan mereka, yang dimana yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun audit independen juga menjadi elemen penting dalam mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen tadi, karena manajer memiliki kontrol atas informasi operasional perusahaan, di mana mereka dapat memilih untuk menyajikan laporan yang menguntungkan posisi mereka atau yang dilakukan oleh pihak ketiga memberikan jaminan bahwa keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, bebas dari kesalahan material atau penyimpangan, di mana hal ini membantu membangun kepercayaan prinsipal terhadap agen dan memitigasi potensi konflik kepentingan. Selain itu, akuntansi manajerial menyediakan alat yang digunakan untuk mengontrol dan memotivasi agen agar di mana bekerja lebih efektif. Sistem pengendalian seperti anggaran, penetapan biaya, dan analisis kinerja digunakan untuk memantau aktivitas agen dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Nah, dengan cara ini, akuntansi tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung implementasi mekanisme pengelolaan konflik kepentingan yang di dalam hubungan antara si prinsipal dan si agen. Nah, di sini hal ini menjadikan akuntansi sebagai elemen integral dalam tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai teori agensi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.